Apa kabar? Senang boleh bertemu. Saya tidak bisa melihat Anda bisa melihat saya. Ini yang pertama, karena ada beberapa kali schedule sebelum pandemi harus direvisi. Kita bisa bertemu dalam ibadah online. Saya percaya bahwa teman-teman semua adalah generasi berikutnya yang akan memegang tongkat estafet. Sebuah kerajaan itu ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada petugas-petugasnya. Dan kita ada dalam kerajaan sorga. Sebuah pertanyaan menarik adalah, sebetulnya kerajaan sorga yang diperkenalkan Tuhan Yesus, itu konstitusinya apa? Nah, kalau kita melihat konstitusi perjanjian baru, itu adanya di Matius 5, 6, dan 7. Jadi kalau orang bertanya begini, Pak, saya ini baru bertobat, terima Tuhan Yesus, pola hidup Kristen seperti apa yang saya harus lakukan supaya saya mirip sama orang Kristen yang kebanyakan itu? Jawabannya ya, Anda coba buka saja Matius 5, 6, dan 7. Di situ adalah aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan, yang menjadikan kita seperti warga negara kerajaan sorga. Nah, salah satunya adalah ada di kitab Matius 6 tentang mengumpulkan harta. Ini kan topiknya adalah money management nih. Jadi topik hari ini diperuntukkan bagi teman-teman muda, legacy yang terima warisan dari kerajaan sorga, yang sedang ada di usia-usia sudah kuliah, sudah mau berakhir, sedang mulai usaha, sedang bisnis atau karyawan profesional yang sudah megang uang sendiri. Jadi kalau hari ini misalnya teman-teman masih SMP atau SMA, tidak berusaha sendiri, terima uang dari orang tua, jadi orang tua mau beli buku, kasih uang beli online. Mau bayar uang sekolah, kasih uang sama orang tua, belajar online, beli belanja di sana. Terus kalau mau beli makan, weekend nih mau makan, mau berapa? Dikasih 300.000, pergi makan. Kelihatannya topik ini ya mungkin bukan buat Anda. Nah kalau mungkin bukan topik buat Anda, ya Anda tinggal langsung bisa forward sampai doa berkat langsung selesai. Nah, tapi nggak apa-apa buat belajar. Nah, yuk kita lihat Matius ke-6. Saya bacakan ya. Ini tentang bagaimana mengatur keuangan. Ngatur keuangan itu gampang sekali sebetulnya. Yang penting adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi yang masuk sama yang keluar itu harus sama. Lebih lagi, kalau di usia Anda sama itu udah bagus, break even. Lebih lagi Anda bisa punya saving. Lebih lagi bisa investasi. Yuk kita lihat dulu. Matius 6, dasarnya ini. Hal mengumpulkan harta, ayat 19 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, yang dilarang adalah mengumpulkan harta. Pak, apa beda mengumpulkan dan mencari? Mencari uang sama mengumpulkan uang bedanya apa? Mengumpulkan itu untuk sesuatu hal yang tidak jelas urusannya. Jadi mengumpulkan, ditabung, di saving, buat apa? Makanya setiap yang namanya money management, kita tuh harus memiliki sebuah tujuan akhir, ini uang mau kemana. Semua uang, aset yang kita miliki, itu dipakai sebetulnya untuk bisa bikin kita lebih dekat sama Tuhan loh. Jadi kalau nggak bikin lebih dekat sama Tuhan, kelihatannya itu sebuah manajemen yang kurang tepat. Yuk kita lihat teruskannya dulu. Kenapa nggak boleh di bumi? Karena di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Apa artinya? Kalau sampai ngengat sama karat itu bisa merusakkan, saya mau tanya, yang namanya uang, logam, bisa sampai kena karat itu berapa lama? Yang namanya uang kertas itu bisa sampai rusak karena yang rayap sama ngengat, saya mau tanya berapa lama? Lama banget ya. Itu artinya apa sih? Itu uang nggak muter. Jadi kalau kita bicara mengenai money management Matius yang 2 ayat pasal 6 ayat 19, itu bicara mengenai perputaran. Jadi yang namanya uang itu kan cuma sekedar alat sebetulnya yang harus berputar. Untuk berputar untuk apa? Untuk hidup di muka bumi yang memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman muda harus mengerti bahwa uang yang dikumpulkan hanya tujuan untuk dikumpulkan ada sebuah kesalahan besar. Menumpuk untuk tujuan kenikmatan menumpuk itu sebuah kesalahan. Jadi uang itu harus dipakai untuk bisa dikaryakan untuk kebaikan supaya orang bisa memuliakan Bapa di sorga. Alkitab berkata, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga.
kumpulkanlah bagimu. Jadi tujuannya adalah supaya membuat engkau punya hubungan yang lebih baik sama Tuhan di sorga. Di sorga ngengat karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya tolong saya harus koreksi kembali, luruskan kembali, teman-teman muda harus tahu, kemana yang namanya hartamu itu berada, yang engkau anggap berharga itu apa, itu hatimu di sana. Kalau engkau anggap yang namanya, jangan bilang bahwa uang itu pasti berharga ya. Gak semua orang bilang uang itu berharga loh. Ada yang bilang, uang itu dipakai untuk bisa jalan-jalan. Melihat yang namanya air terjun, itu yang berharga. Untuk bisa ke sana, perlu dana. Jadi pertanyaan adalah, di mana hartamu berada? Yang kau anggap sebagai harta itu yang mana sebetulnya? Makanya nomor satu harus lurus dulu. Anda anggap yang berharga, yang berharta, harta itu yang berharga ya, sama, itu di mana? Disitulah hatimu berada. Nah, prinsip cerita dalam Matius 6 ini, itu menarik sekali, bicara mengenai money management. Jadi pertama adalah, Pak, saya ini kan baru awal nih, baru lulus, saya sekarang sedang kerja. Apa yang saya harus buat? Nomor satu adalah, kalau kita melihat, bicara mengenai manajemen, yang Anda gampang mengerti saja ya kata-katanya, nomor satu, Anda menghasilkan yang namanya upah. Upah itu karena Anda bekerja. Jangan bilang loh, kalau Anda digaji 10 juta hari ini, atau digaji 8 juta hari ini, Anda digaji 5 juta hari ini, Anda mengatakan bahwa, wah ini luar biasa, dengar bahwa banyak orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus, tiap bulan juga terima gaji. Jadi tolong bedakan antara yang namanya upah sama namanya berkat. Kalau upah, Anda kerja sebulan dapat 5 juta, iya orang nggak terima Yesus pun kerja sebulan dapat 5 juta. Itu upah karena sebuah hasil. Kalau engkau melakukan yang baik, engkau dapat pengembalian yang baik. Kalau engkau menabur yang salah, dapatnya salah. Itu upah. Nah, Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita harus tahu di mana harta kita, tempat yang paling berharga itu berada. Kesanalah hati kita ada di sana. Oke? Nomor satu, Anda harus menjadi orang yang bisa menutupi ongkos. Itu minimal dalam hidup. Kalau ongkos dalam hidup itu sudah nggak tertutupi, ada masalah berat. Masalahnya ongkos bisa tertutupi, ada dua cara. Yang nutupnya harus besar, atau ongkosnya diperkecil. Nomor satu, jangan berpikir dulu yang lain. Nomor satu adalah bisa tutup ongkos apa tidak. Nah, ongkos itu tergantung gaya hidup. Makanya anak-anak Tuhan diajar dalam doa Bapa kami, berilah hari ini makanan kami, cilok kami, cireng kami, gitu, tahu bakso kami, cek orang Bandung teh, yang secukupnya. Artinya apa? Engkau harus bisa memenuhi kehidupan yang cukup. Kehidupan yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Dan ini nggak gampang buat anak-anak teman-teman muda loh. Karena saya tahu teman-teman lahir dalam situasi kondisi keluarga yang sudah cukup untuk makan. Beda sama orang tua kita yang lahir pada zaman peralihan kekuasaan pemerintahan atau perang. Jadi nomor satu, mampukah engkau dalam kehidupan ini? Kerja itu untuk apa sih? Kalau pikir ada yang bilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, saya sedang bicara mengenai hal-hal manajemen hari ini. Anda bekerja, itu tujuannya supaya kebutuhan ongkos yang cukup yang dibutuhkan tertutupi. Butuh kuota, tertutupi nggak kuotanya? Jadi tolong bedakan hari ini teman-teman muda harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Bedakannya gampang kok sebetulnya. Kebutuhan itu sama keinginan itu biasanya lebih demanding satu level. Gitu ya. Kalau Anda, waduh ini nih harus nih kudu nih ini gini. Kelihatannya keinginan. Karena kebutuhan itu demandingnya tidak sekeras di telinga kita seperti yang namanya keinginan. Jadi kebutuhan itu tidak sekeras suaranya seperti keinginan. Keinginan itu, wah terus bicara. Mimpi terbawa mimpi semuanya. Jadi itu adalah keinginan. Satu level lebih tinggi. Biasanya lebih cepat, lebih cerewet satu level. Lebih demanding, lebih cerewet, lebih meminta. Untuk dipuaskan satu level lebih tinggi. Keinginan bisa begitu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Seperti itu. Untuk membuat keinginan turun sampai level kebutuhan adalah Anda cooling down dulu. Jadi kalau Anda, ini handphone ini sudah begini, cooling down dulu 1 minggu.
masih ada apa enggak rasa itu. Jadi kalau mau yang terbaik kan begini biasanya, ini keinginan di sini nih. Nanti setelah cooling down, doa, begitu, tanya informasi sama orang, kemudian mulai nggak diomongin lagi, ini mulai turun nih. Nah, sampai di sini levelnya. Ini udah dekat dengan kebutuhan nih. Gitu. Yang repot adalah kalau ini kebutuhan, ini keinginan. Ongkosmu nggak bisa tutup. Setelah tutup dengan ongkos, nanti akan muncul yang namanya adalah selisih lebih. Jadi kalau kebutuhannya sudah, ada yang bilang kebutuhan minimal, ya kalau hidup di kota Bandung sih, kalau Anda sekarang minimal, enggak. Kalau minimal itu apa sih? Yaitu yang namanya UMR, yang namanya 9 bahan pokok, zaman dulu tuh namanya UMR, itu batas yang minimal. Anda naik sedikit di sini. Nah, ini bisa tutup nggak dengan gaji Anda? Nah, bagaimana bisa tutup gaji Anda? Gaji bisa ditutup dengan cara Anda kerja yang benar. Kerja nggak mungkin benar kalau Anda masuk di tempat kerja yang Anda nggak suka. Di mana hartamu berada, hatimu berada. Engkau dan saya nggak mungkin kerja yang menghasilkan hasil bagus kalau hati kita nggak di sana. Untuk supaya hati kita di sana, tempat itu harus berharga. Berharga tiap orang beda-beda. Ada yang bilang, wah kalau kerja di perusahaan ini tuh berharga banget. Kata dia, tempat paling berharga adalah talenta. Kita membuka firman Tuhan, yuk dalam Matius 25. Bicara mengenai talenta. Dari ayat 14 sampai selesai di ayat ke-30. Nah, ini bicara kerajaan sorga 14 sama seperti orang yang mau keluar negeri. Dia panggil hamba-hambanya. Jadi cerita talenta ini, cerita kerajaan sorga sama. Jadi kalau Anda hari ini teman-teman muda mau kerja yang seperti kerajaan sorga mau itu seperti apa sih? Itu sama dengan seorang tuan yang panggil hamba-hambanya, kasih ada 5, 2, dan 1 talenta. Gak usah dikotbahkan lagi, teman-teman muda sudah pernah baca ini, sudah dengar khotbah ini ratusan kali. Ada yang namanya 5 talenta, ada 2 talenta, 1 talenta. Nah, saya nggak akan cerita terkait dengan 5 dan 2. Mengembangkan talenta itu tiap orang punya cara, tiap orang punya gaya, tiap orang punya tipe. Kita bahas yang paling minimal. Yang paling minimal, kalau kita bisa 1 level di atas minimal, berarti oke dong. Saya bicara minimalnya dulu, karena kalau di atas itu kan unlimited. Ya, terus bisa ke atas. Coba lihat apa pendapat tuannya terhadap orang yang punya 1 talenta. Tuannya bilang gini, ayat 26, kasih garis bawah ya, terkait dengan Matius 6 tadi. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi nomor 1, untuk orang itu bisa bekerja untuk menutupi ongkosnya sehingga mendapat lebih, maka engkau harus bekerja dengan hatimu ada di sana. Kerepotan utama adalah waktu kita bekerja mau mengatur uang, uangnya nggak ada. Money management tuh ada uangnya. Belajar kita akan diklat, kita akan seminar, teknik mengelola keuangan. Syarat pertama, punya uangnya. Karena kalau nggak ada uangnya mau kelola apanya? Sama dengan yang namanya orang mau bikin shop gitu ya. Tapi air nggak ada, itu bukan shop. Jadi nomor 1 kalau mau money management ada money-nya. Kalau money, ini kan saya tadi katakan, kalau money-nya itu masih belum ada, masih orang tua kasih, ya Anda langsung skip kedua berkat langsung. Yang pertama adalah mengelola uangnya ada, bagaimana cara uang itu ada? Anda harus bekerja. Bekerja itu macam-macam, bisa jasa, bisa jual barang, bisa produksi barang, macam-macam. Waktu Anda bekerja, hatimu harus di sana. Karena hatimu di sana, engkau bekerja. Nah, apa ciri hati di sana? Yang engkau suka. Kenapa engkau suka? Karena punya talenta. Talenta dalam hidupmu, engkau pasti suka. Makanya saya tuh selalu membuat ciri, ada puluhan ciri. Yang pertama adalah begini, engkau suka apa enggak? Sama dengan nyari pasangan. Anda mau menikah, saya mau tanya, Anda suka apa enggak? Ya, kalau yang suka orang tuamu, lingkunganmu, mentormu, gembalamu yang suka, youth pastormu yang suka, itu bukan Anda. Anda yang mau hidup kok. Anda mau kerja, saya mau tanya, suka apa enggak? Kamu sukanya apa? Saya enggak suka apa-apa nih. Ya.
Saya tuh sukanya ya nggak kerja. Oh, orang nggak mau kerja nggak usah makan, kata Paulus begitu. Dan bahaya tuh resikonya, karena bisa apa? Bisa wafat itu. Kan orang wafat nggak kerja juga. Nah, apa sih yang menarik sebetulnya dari kisah ini? Jadi, kalau Anda punya talenta, tiap orang punya. Tiap orang punya. Kalau dia bertobat terima Yesus, dia punya talenta. Masalahnya, kita kadang-kadang bingung, yang mana talenta? Yang engkau suka apa? Kadang-kadang menentukan yang kita suka apapun kita nggak bisa. Kenapa? Terlalu banyak suara. Makanya sobat muda, teman muda, banyak berdiam, ambil waktu. Mumpung work from home, mumpung PSBB, semi-lockdown, ya toh, PPKM, apapun namanya, ambil waktu berdiam, tanya sama Tuhan, aku sukanya apa? Jujur dengan diri sendiri. Banyak orang tercampur antara orang tuanya mau, kadang-kadang apa yang kita suka, uangnya kecil. Kalau ini saya suka apa, tapi gaji kecil, nah itu loh. Jadi kita nggak mau jujur sama diri sendiri, langsung pengen hasil. Kita sedang bahas money management. Yang pertama adalah, Anda harus tahu hatimu di sana, tempat yang berharga itu adalah talenta. Makanya perumpamannya talenta. Bukan yang lain. Bukan yang namanya adalah duit atau shikal, tidak, pakai talenta. Besar sekali. Tuannya bilang gini, hai hamba yang jahat dan malas. Nomor 1 nggak boleh jahat. Apa sih arti jahat? Jahat itu suka ngambil kapling orang lain. Itu jahat. Engkau nggak bisa ngelola keuangan kalau yang kau kelola itu pakai cara orang lain. Engkau harus nggak boleh jahat. Kalau kapling talentamu itu adanya di A, ya di A saja. Setia dengan itu. Kadang-kadang kita pengen ngedengar orang, wah kalau ini uangnya banyak nih, menghasilkan uang yang banyak. Anda nyebrang, berasa tidak? Atau engkau nyebrang, engkau sedang berbuat jahat dengan mengabaikan milikmu sendiri, mengambil milik orang lain. Yang kedua, malas. Apa arti malas? Tidak mengerjakan apa-apa. Jadi ada dua hal ini yang dihindari. Dan Tuhan sudah berkata, paling dasar adalah engkau itu adalah tidak boleh jahat, tidak boleh malas. Orang malas tuh tahu. Jadi karena kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, berarti tahu bahwa tuannya ini akan meminta yang namanya hasil. Tuannya berkata, ini yang paling dasar nih. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku menerimanya serta dengan bunganya. Ini bicara mengenai investasi. Menggerakkan orang dalam organisasi. Jadi kalau Anda melihat, Pak bagaimana simpelnya dari kisah ini kita mau ambil. Money management nomor 1 adalah teman-teman harus tahu talentanya apa. Talenta itu tempat Anda bekerja. Setelah Anda bekerja, yang nomor 1 harus tutupi adalah ongkos hidup. Tutup apa tidak? Setelah ongkos hidup dapat, Anda kemudian kerja seperti yang Anda suka. Karena engkau suka, hasilmu pasti bagus. Jangan lupa ya, orang membeli produk Anda karena produknya bagus. Produk hanya bisa bagus kalau engkau segenap hati melakukannya. Alkitab berkata, siapa mendua hati gak pernah tenang. Orang yang mendua hati, ada orang bisa loh, dia kerjanya di 3 sektor, A, B, C. Memang karena dia punya talenta, kemampuan. Nah ada orang yang punya 1 talenta, pengen seperti itu, dia gak setia. Jadi nomor 1 adalah setelah Anda kerja, Anda harus suka di bidang itu. Sepenuh hati kau lakukan. Untuk sepenuh hati kau lakukan, hasilnya bagus. Hasil bagus, orang mau beli lebih mahal, lebih banyak. Waktu engkau mendapat lebih banyak, uang itu bisa menutup jauh dari ongkos hidupmu. Nah, kelebihannya itu, engkau akan gandakan yang namanya investasi. Jadi manajemen itu bicara nomor 1 adalah menutupi ongkos. 2, mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi karena engkau, bukan karena engkau ikut perusahaan besar, bukan, karena engkau bekerja dengan hati. Tutup ongkos, ditekan ke bawah. Karena gaya hidup itu harus ditekan ke bawah. Kedua adalah Anda mendapat lebih tinggi karena engkau bekerja sepenuh hati. Sesuai dengan talentamu. Engkau makin jago di sana.
Orang bisa melihat kualitas dari produkmu. Berikutnya, setelah engkau bisa tutup ongkos kehidupanmu, engkau bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Yang berikutnya, engkau akan mendapatkan profit atau kelebihan. Profit ini sekarang terserah teman-teman. Mau dinikmati sekarang atau dinikmati nanti. Kalau nikmati sekarang, gampang. Kelebihan ini bisa Anda pakai untuk naikkan ongkos tadi. Kebutuhan boleh naik? Boleh, kalau ini profit sudah jalan. Kalau belum ya nggak bisa, simple sekali. Tetapi kalau engkau merasa bahwa, enggak, yang saya kebutuhannya akan tetap saja tidak akan saya angkat, biar profitnya saya bisa investasikan. Nah, Alkitab berkata, sudah seharusnya paling minimal, engkau berikan uangmu kepada orang yang menjalankan uang. Apa artinya? Invest. Itu investasi itu. Nah, invest di berapa tempat. Makanya tiap invest pun ada talentanya. Sekarang Indonesia dibuka begitu banyak tempat investasi. Startup ada. Investasi dari yang namanya keuangan ada. Lembaga keuangan banyak. Invest itu banyak tempat Anda bisa pakai. Tapi yang terbaik adalah yang sesuai dengan talenta sobat-sobat muda. Oleh karena itu hati-hati. Masalah money management, nomor satu masalahnya adalah masalah hati. Salah kalau kita bilang, itu masalah teknik, cara teknik. Nanti kita akan bahas itu nanti belakangan. Tapi pastikan dulu, hatimu benar. Jangan jadi orang jahat yang mengabaikan bagianmu, mengambil bagian orang lain. Jangan. Yang kedua, jangan malas. Malas tahu yang baik, tapi nggak melakukan, itu malas itu. Tahu bahwa Tuhan maunya apa, dia nggak lakukan. Itu namanya malas. Dan ingat, ketiga, kalau engkau belum mampu, Anda punya hati tapi belum mampu, kolaborasi. Maka sekarang kalau bikin bisnis, bisa beramai-ramai bersama dengan teman. Anda serahkan, seperti orang menaruh uang di saham. Atau menaruh uang di sebuah tempat bisnis yang lain. Atau ikut invest. Itu semuanya adalah menaruh pada orang yang menjalankan uang. Orang menjalankan uang, ini orang sudah jago di bidang itu. Jadi sekarang ada banyak pilihan. Dari zaman dulu pun sudah ada. Anda mau membuat produk, atau Anda mau kasih ikut dalam orang yang membuat produk. Tapi Tuhan bilang, yang terbaik adalah minimal jangan jahat, jangan malas, dan kalau sampai mentok, kasih kepada orang yang menjalankan. Contoh yang terbaik adalah taruh uang di sorga. Apa sih yang saya buat sebagai contoh? Saya pernah cerita kepada keluarga bahwa kita harus kasih dana untuk orang-orang bertobat. Jadi sampai ke orang-orang penginjilan, sampai ke daerah-daerah supaya mereka bisa kenal siapa Tuhan dengan segala cara. Tapi tentu ada tempat-tempat yang memang kita nggak bisa jangkau karena faktor cuaca, alam, keterbatasan, faktor segala geografis yang ada. Oleh karena itu, apa yang kami buat, kami sisihkan dana untuk dilempar ke sana. Ada dua cara, Anda pergi sendiri, atau uangmu yang pergi. Bisa nangkap ya? Jadi uang itu dipakai untuk apa sih? Untuk seputaran dalam kehidupan. Kalau engkau nggak bisa pergi menginjil lebih sering, kenapa engkau nggak mendanai para penginjil? Itu sama konsepnya. Kalau engkau tidak bisa untuk melakukan sesuatu, kenapa tidak Anda ikutkan kepada sesuatu? Ini konsep yang namanya tutup ongkosmu, hasilkan sebuah penghasilan, sampai dapatkan sebuah kelebihan nama profit. Anda mau pakai kapan? Sekarang atau nanti? Kalau nanti, namanya investasi. Sobat muda, teman muda, saya tidak berlama-lama. Nomor satu, luruskan hati kita dulu. Di mana hartamu berada? Yang paling engkau punya, yang paling kau suka apa? Jujur sama diri sendiri, gak perlu cerita sama orang. Dengarkan suara Roh Kudus dalam doa-doamu. Kalau engkau ketemu talenta, engkau akan membuatnya berhasil karena engkau giat untuk mencari Tuhan senantiasa. Ini semua memberkati berlimpah-limpah. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih buat sobat muda, teman-teman muda yang mendengarkan tentang hal money management. Kami percaya bahwa yang pertama kami harus miliki adalah hati yang benar di hadapan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, biarlah teman-teman muda, next generation ini akan membawa tongkat estafet untuk memberikan nama Tuhan sampai Tuhan datang. Berkati berlimpah-limpah kedua mereka, pelihara dan jaga supaya pertumbuhan iman mereka
subur, dan menghasilkan banyak buah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.